Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Andat ID. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Andat akan membahas mengenai cara melakukan uji manual UJT berpasangan atau biasa dikenal dengan paired sample t-test. Sekedar informasi bahwa UJT berpasangan atau paired sample t-test merupakan suatu uji statistik parametrik yang digunakan untuk melihat atau membandingkan apakah terjadi perbedaan terhadap dua kelompok yang saling berpasangan, yang dimana diberikan perlakuan sebelum dan sesudah. Salah satu dari kasus yang digunakan uji tes berpasangan itu adalah kasus pretest dan posttest. Jadi langsung saja, pada uji tes berpasangan kali ini saya mempunyai satu studi kasus, yaitu berbunyi berikut disajikan nilai pretest dan posttest siswa kelas 6 SD di suatu sekolah yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia. Nah, sang guru memberikan pretest pada siswa pada awal semester sebelum diberikan materi bahasa Indonesia. Kemudian sang guru memberikan ujian posttest pada siswa setelah semua materi bahasa Indonesia diberikan. Nah, fungsi dari uji T berpasangan ini kita akan digunakan untuk membantu sang guru untuk menguji apakah benar dugaan dari sang guru yang menyatakan bahwa nilai post-test itu lebih tinggi daripada pre-test dengan taraf nyata 5% atau alfa sebesar 0,05. Nah, jadi terdapat 50 orang siswa kelas 6 SD yang kemudian diberikan ujian pre-test sebelum materi bahasa Indonesia diberikan dan diberikan ujian post-test setelah semua materi bahasa Indonesia diberikan. Terdapat 50 data atau 50 responden yang masing-masing mempunyai nilai pretest dan posttestnya masing-masing. Baik, seperti itu datanya. Nah, langsung saja. Jadi, untuk menyelesaikan studi kasus seperti ini merupakan jenis uji hipotesis yang dimana kita menggunakan uji parametrik paired sample t-test. Nah, adapun cara manualnya dalam kita menyelesaikannya, yang pertama, kita tentu mengetahui bahwa jumlah data dari semua data ini adalah 50 atau biasa kita lambangkan dengan N. Jadi N dari kasus ini adalah sebanyak 50 karena jumlah data ataupun respondennya sebanyak 50 orang. Nah, setelah kita mengetahui berapa jumlah sampel, kita akan menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya itu kita ambil dari pernyataan-pernyataan yang ada di soal tadi, yang dimana terdapat satu pernyataan dugaan bahwa tadi guru menduga bahwa nilai post-test itu lebih tinggi daripada nilai pretest. Nah, di sini kita dapat menentukan hipotesis 0 dan juga hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya. Hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan. Jadi semua hipotesis 0 itu selalu berbunyi tidak terdapat perbedaan atau dia perbedaannya itu bernilai 0. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perubahan ataupun kalau jenis hipotesisnya merupakan uji dua pihak, maka uh, si hipotesis alternatifnya itu dia hanya menyatakan terdapat perubahan. Tetapi kita lihat di kasus ini, dugaan dari sang guru adalah sang guru menduga bahwa nilai post-test itu lebih tinggi dari nilai pretest. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat simpulkan bahwa ini bukan lagi tentang uji dua pihak, tetapi berkaitan dengan uji satu pihak. Kenapa dikatakan sebagai uji satu pihak? Karena ada pernyataan lebih tinggi. Jika ada pernyataan lebih tinggi, lebih rendah, ataupun yang sifatnya tidak setara, itu digunakan uji satu pihak. Sedangkan kalau yang masih bersifat abu-abu seperti misalnya gurunya menyatakan bahwa terdapat perubahan sebelum dikasih pretest dan sebelum dikasih materi bahasa Indonesia dan sesudah dikasih materi bahasa Indonesia dari nilai pasnya terdapat perubahan. Nah, itu kan belum tentu, kalau terdapat perubahan kan bisa menurun sama bisa meningkat. Nah, itu digunakan uji dua pihak karena belum tentu pihak mana yang akan digunakan antara pihak yang lebih tinggi atau pihak yang lebih rendah. Kalau ini jelas-jelas bahwa yang akan dibahas itu lebih tinggi. Jadi uji yang digunakan adalah uji satu pihak. Baik, langsung saja pada hipotesisnya. Hipotesisnya 0 itu menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai pretest dan posttest. Atau sama saja kebalikan dari hipotesis alternatif, yang dimana hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa nilai posttest itu lebih tinggi daripada nilai pretest. Nah, oleh karena itu kita simpulkan uji yang kita gunakan adalah uji satu pihak saja. Baik, selanjutnya kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu atau biasa kita kenal dengan alfa. Alfa adalah besaran yang dapat ditoleransi apabila terjadi kesalahan, yaitu sebesar 0,05 atau 5%.
Selanjutnya adalah statistik uji. Jadi statistik uji ini adalah satu alat ukur yang akan kita gunakan yang menyesuaikan dengan kasusnya. Ini mana pada kasus kali ini adalah menguji apakah terdapat perbedaan, apakah si nilai post test itu lebih tinggi daripada nilai pretest itu dengan data yang sifat berpasangan, artinya kita dapat menggunakan uji T berpasangan. Jadi adapun rumus dari paired sample fitness itu adalah kita mencari nilai T hitung. Yang dimana rumusnya adalah T hitung sama dengan X bar D. X bar D yang dimana X bar D itu adalah rata-rata rata-rata dari selisih antara variabel pertama dengan variabel kedua. Variabel pertama adalah pretest, kemudian variabel kedua adalah post test. X bar D itu menyatakan rata-ratanya, sedangkan D saja itu adalah selisih antara variabel pertama dan variabel kedua. D itu sebenarnya hanya penyimbolan saja, yang dimana bisa berarti direction atau bisa berarti distance juga. Nah, distance itu artinya jarak ya, atau jarak antara variabel pertama dan variabel kedua, karena kita akan mengurangi di nilai D nanti adalah pengurangan dari si variabel pertama dan variabel kedua. Sedangkan X bar D itu adalah kita rata-ratakan hasil dari pengurangan tersebut atau selisih. Nanti akan dicari nilai rata-ratanya. Adapun D kecil itu adalah hasil pengurangan dari D besar dikurangi dengan rata-rata dari selisih selisih antara variabel pertama dan variabel kedua. Kalau D kuadrat itu adalah hasil kuadrat dari D yang D kecil tadi. N adalah jumlah data. Oke, saya pikir jelas keterangannya. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan secara manual untuk mencari nilai T hitung. Di mana nilai T hitung ini adalah memang hal yang wajib dicari tahu untuk melihat statistik dari uji paired sample t-test yang kita lakukan ini. Selanjutnya, perhitungan. Jadi, perhitungan ini kita akan dibantu menggunakan aplikasi Excel. Ya, kita bisa langsung saja masuk ke Excel ya. Oke. Okay. Nah, baik. Jadi pada Excel ini kita disajikan data-data tadi sebanyak 50 orang. Terdapat 50 responden ya. Ada 50 responden dengan berbagai nama dan berbagai nilai. Nah, ini anggap saja nilai pretest itu adalah variabel X1 dan posttest itu adalah variabel X2. Kemudian saya membuat memetakan seperti ini untuk mencari nilai D, nilai X bar D, kemudian nilai D kecil dan D kecil kuadrat. Nanti untuk melihat nilai-nilai untuk melanjutkan perhitungan di Word yang tadi. Nah, lanjut. Jadi saya tinggal mengcopy paste nilai pretest dan posttest untuk masuk ke variabel X1 dan X2. Baik, jadi nilai pretest itu adalah variabel pertama atau X1, sedangkan posttest adalah X2, dan kita akan menghitung nilai D besar, yang dimana D besar tadi adalah pengurangan atau selisih antara si variabel pretest dan variabel posttest. Tapi sebelumnya kita akan mencari dulu nilai rata-rata dari variabel posttest dan pretest. Oke, kita di Excel itu kita mencari rata-rata dengan average, dengan fungsi average. Kemudian kita scroll ke atas dan di blok saja bagian yang ingin dicari nilai rata-rata. Oke, saya sampai di sini. Tinggal enter. Diperoleh sebesar 42,62 rata-rata dari nilai pretest. Kita tinggal bisa geser saja ke samping untuk mendapatkan nilai rata-rata dari posttest. Nah, lanjut mencari nilai D besar itu adalah selisih dari X1 X2. Kita tinggal membuat rumus di Excel formula, itu si ini I3 yang dikurangi dengan J3 seperti itu. Kita peroleh nilainya seperti ini. Tinggal di drag saja ke bawah, akan mendapatkan hasil masing-masing ya. Nah, untuk X bar D itu sendiri kan rata-rata dari pengurangan antara variabel X1 dengan X2. Bukan ini yang akan bukan rata-rata ini yang akan kita kurangi, tetapi si hasil ini kita rata-ratakan. Baik, kita akan membuat rata-rata lagi, average lagi. Tinggal di drag ke bawah. Oke, tinggal enter. Nah, diperoleh nilai rata-rata XD itu, X bar D itu sebesar minus 30,98. Selanjutnya adalah mencari nilai D kecil.